يا العيدروسي شلا يا العيدروسي شلا يا العيدروسي شلا يحيي النفوس المدان يا العيدروسي كوننا أشرق بالعنوار أشرق في ربيع الأقمار وانجلى الحمو والأكدار المداد يا العيدروسي شيلنا يا العيدروسي شيلنا شمس شموسي شيلنا يغير المداد يا العيدروسي بوصول العارف البار الحبيب الغوث الأكبر من نظره غير مضطر المدد يا العيدروسي شمس سادت رادي وجهه بنوره يدي ودنات كل العماني المداد يا العيدروسي جنى أشرار أهله وحظى منهم بوصله حصحوا الله بفضله المداد يا العيدروسي مرحبا أهلا وسهلا بالذي في القلب حلا بالمحاسن قد تحلى المدد يا العيدروسي حبيبي يا محمد على الحسين الفهر العمجد نوره في القول أمد المدد يا العيدروسي زين العارفين يا إمام العارفين انظرونا أجمعين على المدد يا العيدروسي
شمس الشموس شيل اللمح النفوس المدد العين دروسي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang kita muliakan dan kita cintai segenap para habaib, para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan para hadirin hadirat wabil khusus yang kita muliakan dan kita cintai, yaitu tamu kita yang mulia Al-Habib Dhiya bin Syahab dari Jakarta. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala berikan kesehatan, keafiatan kepada beliau. Amin, amin. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat beliau dunia dan akhirat. Amin. Dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Khadimul Majlis Riyadhus Salihin, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Jun Al-Khirit. Dan yang kita muliakan Al-Habib Syukri bin Syihab, Wal-Habib Hamzah Ba'bud, Wal-Habib Hani Al-Haddad, dan segenap para habaib yang hadir pada malam hari ini. Sama-sama kita doakan, mudah-mudahan beliau semua Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Amin. Allah Ta'ala kabulkan segala hajatnya. Amin, ya Allah Ta'ala berkahi hidupnya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan guru agama wabil khusus, yaitu Guru Arba'in Al-Banjari dan Al-Ustadz Taufik, dan segenap para guru-guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. InsyaAllah tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada mereka semua. Sama-sama kita doakan, mudah-mudahan beliau semua Allah Ta'ala berkahi hidupnya. Amin. Allah Ta'ala mudahkan rezekinya. Amin. Allah Ta'ala berkahi hidupnya. Amin, ya rabbal alamin. Dan para hadirin hadirat yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, bisa hadir di acara peringatan haul daripada Al-Habib Hashim bin Habib Agil Al-Idrus. Mudah-mudahan dengan berkat beliau kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan wabil khusus, ya Rabb, sungguh beruntung kita yang hadir pada malam hari ini, karena kita di sini duduk bersama anak cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh guru-guru kita, tidak ada satu majelis yang di situ majelis duduknya anak cucu Rasulullah, melainkan majelis itu mendapat nazrah yang khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di dunia bersama mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan dengan berkat habaib yang hadir pada malam hari ini ataupun dimanapun, mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama datunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung saja kami bacakan susunan acara pada malam hari ini,
yaitu acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan dan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, dan yang keempat mau'izah hasanah, yang kelima acara penutup tahlil dan doa. Maka dari itu langsung saja kita buka pembacaan malam hari ini. Kita buka acara dengan pembacaan Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Fadilatul Habib Syukri bin Syihab. Kepada beliau kami persilakan. الفاتحة بالندى القبول وتمام كل سول وظاهر باطن في الدين والدنيا والآخرة. جاب كل شر جاب كل خير لنا ولدينا وجميع المسلمين عامة. ثم إلى خصوصا سيدنا محجر أحمد بن عيسى وسيدنا فقيه مقدم محمد بن علي بعلبي. ثم إلى حبيب عبد الرحمن سقاف أنه محضر شكرا. ثم إلى الروح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. ثم إلى هروشي علي برز. ثم إلى القطوب الحبيب عبد الله بن الحداد. ثم إلى خصوصا الحبيب حاشم بن عاقل بن حامد علي دروس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولد الجنة وينفعنا بأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفع في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, acara kita pada malam hari ini mudah-mudahan dalam keadaan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Abdul Rafiq Al-Farisi. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم اهدنا بهدايات القرآن اللهم اهدنا بهدايات القرآن ونجينا من النار ونجينا من النار بحرمة القرآن بحرمة القرآن بحرمة القرآن بشفاعة القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Acara dan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Habib Abdullah Al-Jun Al-Khirid. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. قال المؤلف
رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى لا نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا ورأيته نائما. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه. أما بعد حضرة المكرمون المحترمون النجباء الأجلاء, segenap yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, yang kami harapkan kepada mereka menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para habaib kita, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kedekatan kita bersama mereka, kita duduk bersama mereka pada malam hari ini bisa mendapatkan sebuah perhatian dari datuknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada Fadilatul Habib ad-da'i ilallah al-mu'arrikh al-Habib Dhiya Ibn Shahab LCMA, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Kita doakan beliau semoga Allah permudah langkahnya, Allah subhanahu wa ta'ala berkahkan segenap urusannya, dan semoga beliau selalu menjadi pejuang dari datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami muliakan segenap para habaib, Al-Habib Hamzah Ba'bud, Al-Habib Saleh Al-Idrus, Al-Habib Hani, Al-Habib Syukri, Al-Habib Zaki, dan segenap habaib yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu nama tanpa mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kepada Buhan Pian Seberataan. Kita doakan semoga Allah selalu menjaga habaib kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan beliau sebagai seseorang yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ya Allah kita berkumpul dengan mereka yang kami harapkan kita bisa berkumpul dengan datuk mereka di surga Allah dengan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati dan muliakan, yang kami tunggu wejangan dari nasihat mereka, para guru kita, yang dimana mereka juga mengambil sebuah
bagian besar dari kemuliaan Nabi, yaitu keilmuan yang mereka miliki, keilmuan yang mereka ambil sanadnya kepada Rasulullah. Faman akhadhahu bihadhin wafir, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Allah memuliakan, maka mulialah mereka. Tak lain dan tak bukan, mereka adalah ulama kita, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga bisa berkumpul bersama mereka. Khususnya kepada Fadilatul Syekh Al-Ustadz Guru Arba'in Mata'anallah bituli hayatihi syarifah, dan juga kepada guru-guru, ada Guru Muammir dari Lempuyang, ada Guru Saman dari Rege, dan juga ada Guru siapa lagi Guru? Guru Taufik, dan segenap para asatidzah yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kami kepada mereka seberataan. Biar walaupun kami tidak bisa menyebutkan namanya, yang kami harapkan biar Nabi Muhammad yang menyebutkan namanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga guru kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka selalu bisa menjadi seseorang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabinya Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami hormati, segenap para pecinta Nabi dari berbagai golongan. Masya Allah, di antara kita ada para aktivis majelis-majelis, ada di antara kita pecinta Rasulullah dari luar kota yang jauh, mereka datang ke tempat ini hanya untuk bisa berkumpul, hanya untuk bisa mendengarkan sebuah wasilah untuk mendapatkan ridha Allah dengan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah. Yang alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami selaku perwakilan dari keluarga besar Fadilah Al-Habib Hashim Ibn Al-Habib Agil Ibn Al-Habib Hamid Al-Idrus mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Buhan Pian Seberataan, karena alhamdulillah Pian bisa menghadiri acara hauliah tersebut, yang mudahan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah kemuliaan terhadap Habib Hashim dengan dikenangnya kehidupan dan kebaikan beliau. Maka yang menjadi sebuah antusias kita untuk kita laksanakan apa yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab, bahwasanya kemuliaan akan bisa digapai dengan perjuangan yang kita laksanakan ketika kehidupan dunia. Ketika kita banyak membantu orang, maka pada sebesar itu jugalah kita bisa mendapatkan sebuah kemuliaan dari Allah. Khairukum linnas, paling baiknya di antara kalian adalah mereka yang paling baik kepada manusia. Khairukum anfa'uhum linnas, mereka yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul di sini bersama-sama mendengarkan bagaimana kemuliaan seseorang jikalau mereka berjalan di sisi Allah, ketika mereka berjalan di atas naungan Allah berupa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sejatinya kita dicipta oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami sebagai ketua panitia serta perwakilan dari keluarga besar Habib Hashim, yang diantaranya telah mengucapkan ribuan terima kasih dan juga permohonan maaf atas kekurangan kami dalam penyambutan, khususnya kepada para habaib dan para guru, bahwa apa yang kami hadiahkan, apa yang kami persembahkan kepada Buhan Pian itu merupakan sebuah perkara maksimal kami dalam memuliakan Buhan Pian Seberataan, dan mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kami kembali untuk bisa memuliakan para habaib dan para guru yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia, seseorang dari saudara-saudara kita yang ikut serta memikirkan bagaimana suksesnya acara ini, sehingga mereka ada yang mengorbankan waktunya, ada yang mengorbankan tenaganya, ada yang mengorbankan hartanya, sehingga harapan mereka satu, yang mudahan apa yang diucapkan oleh Allah, bahwasanya sesungguhnya apapun yang telah keluar di jalan Allah maka sifatnya kekal. Mudahan itu menjadi sebuah tabungan Buhan Pian nanti di akhirat Allah. Mudahan Allah yang menggantinya di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak banyak yang kami bisa sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh guru kita, tamu kita, bahwa
beliau ini adalah guru saya. Beliau adalah senior saya di fakultas ataupun di Universitas Al-Ahqaf yang ada di Yaman. Sehingga beliau lebih dominan, lebih memiliki ketertarikan, lebih memiliki bisa dikatakan hobi. Jadi hobi beliau ini buka kitab. Hobi beliau buka kitab yang memperdalami sejarah-sejarah Islam. Sejarah-sejarah Islam. Bahwasanya penting kita membahas tentang sejarah, karena dengan sejarah kita bisa melihat bagaimana kita meletakkan porsi kita. Bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu seberataan. Ada Fir'aun, ada. Di balik itu semua ada Nabi Allah Musa. Ada Namrud, ada. Di balik itu semua ada Nabi Allah Ibrahim. Ada Rasulullah, ada Abu Jahal. Bahwa konsep kebenaran dan kebatilan, keburukan dan kebaikan itu sudah ada pada zaman dahulu. Sehingga bagaimana kita meletakkan porsi kita di jalan baik ataupun di jalan buruk, sebesar itu kita bisa meletakkan diri kita ketika kita mengerti terhadap sejarah. Jadi dengan sejarah kita bisa melihat, bisa menimbang mana yang baik untuk kita laksanakan dan mana yang buruk untuk kita tinggalkan. Sehingga tanpa basa-basi kembali kita sama-sama menyimak bagaimana apa yang akan dipaparkan oleh beliau Al-Habib Dhiya Uddin bin Syahab. Fa'alaikum falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Duduk boleh ya? Maaf. Saya duduk boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa addim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para tokoh agama, juga tentunya para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, yang mana mereka tidak lain dan tidak bukan adalah para pewaris Nabi Muhammad SAW. Para habaib sebagai para pewaris darah Nabi Muhammad, para ulama sebagai para pewaris keilmuan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kita doakan semoga para habaib dan para alim ulama kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan Allah berkahi kehidupannya. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan pimpinan daripada Majlis Taklim Riyadhus Shalihin, sahabat saya sekaligus guru saya. Kalau tadi beliau panggil saya sebagai guru, beliau itu kerendahan hati yang sebetulnya dan faktanya saya belajar daripada beliau. Walaupun saya belajar silat dan waktu itu tangan saya dipukulin tapi luar biasa, beliau adalah seorang yang saya banyak ambil pengetahuan dan keilmuan daripada beliau. Sahabat saya dalam suka maupun duka. Ketika kami sama-sama berada di negeri rantau, berada di negeri Yaman, dalam panas yang maksimal 45 derajat Celcius. Dan kalau sudah musim dingin,
Dingin yang maksimal sampai 3 derajat Celcius. Saya saksikan sendiri. Beliau bawa kitabnya, beliau nyalakan motornya, beliau berangkat ke masjid untuk membaca lembar demi lembar dan mendalami keilmuan agama. Kita doakan semoga beliau Al-Habib Abdullah Al-Jun Al-Khirit, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah berkahi kehidupannya, Allah jadikan ilmu yang beliau sampaikan senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Kita bersyukur ada orang-orang seperti beliau di tengah-tengah kita, itu adalah hal yang amat patut kita syukuri. Bagaimana tidak, beliau pewaris darah Nabi, beliau juga mewarisi keilmuan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang keilmuan itu pun bersanad dari guru ke guru ke guru, bersambung sampai para sahabat, bersambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ada orang seperti ini, pegang, jangan dilepaskan, gigit dengan gigi geraham. Ini jangan diartikan secara bahasa benar-benar digigit. Gigit dengan gigi geraham artinya pegang betul-betul. Kenapa saya bahasakan gigit dengan gigi geraham? Kalau dipegang dengan tangan, ketika kita terluka, tersakiti, pegangannya bisa lepas. Kita peluk dengan tubuh kita, terluka, tersakiti, pelukan kita pun bisa lepas. Tapi kalau digigit dengan gigi geraham, walaupun taruhannya leher yang terpenggal, maka kita akan semakin menggigit dan semakin memegang dengan kuat. Luar biasa. Kalau ada orang yang berkeilmuan, bersanad, itu merupakan satu patok keselamatan yang harus kita pegang. Sanad itu penting. Apalagi hari ini, di mana media sosial merebak. Semua orang bisa berbicara apapun. Itu realitanya. Kalau zaman dahulu, kita perhatikan media untuk, kalau kata anak sekarang, endorse. Media untuk mengekspos diri seseorang, itu adanya di mimbar-mimbar Masjid Jami. Kalau di Masjid Jami ada mimbar, orang kalau bicara di mimbar Masjid Jami, diizinkan berkhutbah di sana, dirinya akan terekspos, orang akan tahu ini bukan orang sembarangan. Tapi nggak gampang buat bisa masuk ke situ. Nggak semua orang bisa bicara di situ. Kenapa? Ada barisan ulama yang selektif, yang memilah-memilih siapa yang boleh naik, siapa yang nggak boleh naik. Sehingga ketika seseorang sudah terekspos, keilmuannya tidak diragukan lagi, pasti punya sanad. Tapi hari ini nggak begitu. Hari ini kita lihat di media sosial, kullu wahid, setiap orang bebas bicara apapun, mengendorse dirinya, tidak lagi dengan media masjid, sekarang dengan media sosial. Dan sayang, seribu sayang, kalau videonya bagus, editingnya bagus, diiringi dengan backsound yang bagus, videonya viral, diikuti banyak orang, tapi dia tidak punya sanad. Belajarnya tidak kepada guru, belajarnya otodidak, mengandalkan pemahamannya, mengandalkan bukunya. Orang semacam ini kata Nabi Muhammad SAW, wa man kana syaikhuhu kitabah fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Orang yang mengandalkan bukunya sebagai gurunya tanpa berguru kepada manusia, salahnya lebih banyak daripada benernya. Riwayat lain kata Rasulullah, fa syaikhuhu syaitan, yang akan mengambil andil sebagai gurunya adalah setan. Boleh jadi bukunya nggak salah, boleh jadi bukunya benar, tapi pemahaman yang dilencengkan oleh setan, sehingga pemahaman itu menjadi pemahaman yang tidak tepat. Saya ambil contoh. Dulu ada satu orang, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajar di Masjidil Haram. Beliau menafikan sifat-sifat yang tajsim kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mensucikan Allah dari sifat-sifat yang bentuknya fisik, karena Allah mukhalifun lil hawadits. Dinafikan sifat-sifat itu. Tiba-tiba ada satu orang tua yang memang orang ini gemar baca, dia angkat tangan, dia katakan, wahai syekh, saya nggak setuju. Kenapa? Karena menurut hadis yang saya baca, Allah itu punya kuping seperti manusia, cuma bedanya kuping Allah gede, kata dia. Mana hadis yang kata sang syekh? Dia katakan diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad bahwasanya Rasul SAW mengatakan, lillahi asyaddu udhunan, Allah itu punya kuping yang luar biasa besar. Ternyata orang ini nggak belajar sama guru. Kalau seandainya dia belajar sama guru, tentunya gurunya akan membenarkan bacaannya. Dia salah baca, dia salah memahami. Ternyata hadis itu mengatakan, lallahu asyaddu azanan, sungguh Allah itu panggilannya adalah panggilan yang amat sangat keras, bukan uzunan.
bukan telinga, bukan kuping. Karena belajar nggak sama guru, akhirnya terjerumus dalam salah baca, salah faham, menjisimkan Allah, kesalahan di dalam di dalam akidah, fatal. Dulu ada seseorang yang disebut sebagai Mawali Bani Umayyah, seorang yang menjadi tangan kiri Bani Umayyah. Kalau tangan kanan kita pakai buat keperluan yang baik-baik, tangan kiri juga untuk yang baik, tapi yang sifatnya kotor. Orang ini menjadi tangan kirinya Bani Umayyah. Artinya apa? Kalau Bani Umayyah mau mengeksekusi seseorang dengan tudingan makar, dengan tudingan pembangkangan, yang digerakkan adalah orang ini. Siapa orang tersebut? Dicatat di dalam sejarah sebagai seorang yang sangat fasik, yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf dari Tsaqif, dari Taif, hafal Quran. Jadi nggak sembarangan. Dia hafal Quran dari awal sampai akhirnya dia hafal. Tapi belajarnya nggak sama guru, sehingga ketika membaca firman Allah, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah. Kalau Hajjaj belajar sama guru, gurunya akan jelaskan, wahai Hajjaj, taat sama Allah itu mutlak. Semua perintahnya wajib kita kerjakan, semua larangannya wajib kita hindari. Kenapa? Allah nggak mungkin suruh kepada keburukan, dan Allah tidak mungkin melarang dari kebaikan. Sehingga taat kepada Allah mutlak, taat kepada Nabi pun sama mutlak. Tapi taat kepada pemerintah dilihat dulu. Kalau perintahnya dalam ranah yang tidak melanggar perintah Allah, maka wajib taat. Tapi kalau ternyata melanggar perintah Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau Hajjaj belajarnya sama guru, gurunya akan jelaskan begitu. Tapi sayang seribu sayang, dia nggak bersanad. Dia nggak belajar sama guru, sehingga dia salah faham. Dia pikir taat kepada Allah mutlak, taat kepada Nabi mutlak, dan taat kepada pemerintah sama mutlaknya dengan taat kepada Allah, dengan taat kepada Nabi. Apa efeknya dari salah faham tersebut? Hajjaj bin Yusuf tidak segan-segan membunuh orang-orang Islam dengan tudingan mereka tidak taat kepada pemerintah. Berapa yang dibunuh? Hanya dengan salah faham pertama. Berapa yang dibunuh oleh Hajjaj? Para ahli sejarah menghitung tidak kurang dari 120.000 orang. 120.000 orang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf semata-mata hanya dengan tudingan mereka tidak taat kepada pemerintah. La ilaha illallah. Tidak segan-segan dia bunuh orang hanya karena salah faham. Dan ternyata yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang ulama dari kalangan tabi'in, generasi setelah sahabat, yang bernama Sayyidina Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini disifati, kalau para ulama itu ada yang paling alim, para sahabat, ada sahabat-sahabat yang paling alim. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan lain sebagainya. Ada para sahabat yang paling alim. Dikatakan semua ilmunya para sahabat terangkum dalam satu sosok, Sa'id bin Jubair. Orang alim. Ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf dengan tudingan makar, dan ternyata disembelih, dipotong kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Sebelum Sa'id bin Jubair meninggal, dia sempat panjatkan doa terakhirnya. Dia katakan, ya Allah, jadikan saya orang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj. Dan ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah. Setelah membunuh Sa'id bin Jubair, Hajjaj bin Yusuf diriwayatkan dalam kitab Tarikhul Khulafa oleh Imam Suyuti, Hajjaj bin Yusuf nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Sampai ada satu pembantunya masuk ke ruang kerja Hajjaj dari pintu belakang. Dia dapati Hajjaj lagi pegang kepala. Hajjaj katakan, mali wali Sa'id, ya Allah, kenapa saya harus bunuh Sa'id? Kenapa harus saya bunuh Sa'id? Kenapa? Semenjak dia bunuh Sa'id bin Jubair, setiap berbaring mau tidur, Sa'id bin Jubair datang di depan mukanya, mengagetkan Hajjaj bin Yusuf. Kaget, sontak terbangun, tidak tidur lagi. Selama 40 hari. Di hari ke-40, Hajjaj bin Yusuf mati. Jadi hati-hati yang suka begadang, yang gak bisa tidur, jangan sampai 40 deh. Kalau di 39 paksa-paksain tidur. Hajjaj bin Yusuf 40 hari gak tidur, besoknya mati. Ketika dia mati, para ulama sujud syukur. Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, sehingga menjadi satu sunnah dari para ulama, kalau ada pemimpin zalim mati, maka dianjurkan untuk sujud syukur. Hajjaj mati, mereka sujud syukur. Tapi menarik, diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz mimpinya 3 malam berturut-turut bahwa Allah membalas semua dosanya Hajjaj.
dia bunuh 120 ribu orang dengan cara bermacam-macam. Semua itu dilimpahkan rasa sakitnya kepada Hajjaj bin Yusuf. Lain yang dia sembelih dirasakan oleh Hajjaj, lain yang dia umpankan kepada seekor singa dirasakan oleh Hajjaj, lain yang dia lempar dari gedung dirasakan oleh Hajjaj, lain yang dia racun dirasakan oleh Hajjaj. 120 rasa itu, 120 ribu rasa dikembalikan kepada Hajjaj. Setelah itu Allah ampunin. Ini mimpinya Umar bin Abdul Aziz 3 hari berturut-turut. Kenapa sebabnya? Di dalam mimpi itu dia diberitahu karena ternyata sebelum mati Hajjaj itu sempat berdoa. Doanya apa? Dia katakan, ya Allah, mereka berburuk sangka kepada Engkau bahwa terlalu besar dosa Hajjaj sampai Engkau tidak akan ampuni Hajjaj. Sedangkan Hajjaj berbaik sangka kepada Engkau, ya Allah, sebesar-besarnya dosa Hajjaj, Kau tetap akan mengampuni Hajjaj. Nah, menurut mimpi Umar bin Abdul Aziz, Hajjaj bin Yusuf diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mimpi itu, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, semenjak itu saya yakin bahwa semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi ada yang disiksa dulu, ada yang gak disiksa. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Tadi saya ingin katakan bahwa sanad itu penting. Banyak orang yang tergelincir pahamnya hanya karena tidak belajar kepada seorang yang bersanad. Alhamdulillah ada Habib Abdullah Eljun di tengah-tengah kita yang kita tahu betul bahwa beliau adalah seorang yang memiliki keilmuan bersanad kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau harus dijadikan satu patok untuk pemahaman kita. Hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita berada di dalam perayaan peringatan Hauliyah. Peringatan Hauliyah. Haul itu dalam bahasa artinya 1 tahun. Dimaksud dengan peringatan Hauliyah adalah memperingati kematian seseorang di dalam setiap tahunnya. Banyak yang menuding, banyak yang menyangka bahwa peringatan Hauliyah ini tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Padahal ada satu riwayat hadis bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menziarahi kuburan para syuhada Uhud, para sahabat yang terbunuh di dalam perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Wa fi muqaddimatihim, yang paling utama di antara mereka adalah pamannya Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Itu Rasulullah setiap tahun, kata para sahabat, senantiasa mendatangi pemakaman dari para syuhada Uhud dan beliau mengenang mereka semua. Bahkan sebagian riwayat bilang Rasulullah berbincang dengan mereka di atas kuburnya. Nah, sampai ini menuai satu pertanyaan. Ya Rasulullah, kok ngomong sama orang yang udah meninggal? Rasul mengatakan, ma antum bi asma'a minhum. Mereka itu pendengarannya lebih peka daripada kalian. Lakinnahum la yastati'unal jawab, tapi cuma mereka nggak bisa jawab. Ya untung nggak bisa jawab. Kalau di dalam kubur tiba-tiba ngejawab omongan kita, itu jadi mudarat buat kita. Ala kulli hal. Artinya dalil daripada perayaan Hauliyah itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berkumpul di dalam mengenang tentang kepergian seseorang. Dan di dalam malam hari ini yang kita kenang adalah seorang ulama yang mulia, yaitu Al-Habib Hashim Ibnul Habib Aqil Al-Idrus, ya, yang magamnya ada di hadapan kita. Beliau seorang ulama yang tadi saya berbincang kepada Habib Eljun, ternyata orang yang amat sangat luar biasa waroknya. Di masa hidupnya beliau meninggalkan bahkan perkara-perkara yang itu mubah demi untuk menjaga kesucian dirinya. Sehingga kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan adalah demi untuk mendapatkan manfaat daripada beliau. Karena ada orang-orang yang ketika mereka hidup, akses mereka itu terbatas. Setelah mereka meninggal, ternyata akses mereka tidak lagi terbatas, dapat memberikan kebaikan kepada orang-orang yang masih hidup. Di antara mereka adalah para wali-wali Allah, di antara mereka adalah para kekasih Allah. Sehingga kalau kita hadir hall seorang wali, hall seorang kekasih Allah, bukan lagi dalam rangka kita mendoakan beliau. Ya, betul. Di antara tujuannya kita mendoakan, tapi yang lebih utama adalah kita mengharapkan keberkahan daripada beliau. Karena yang diberikan hak syafaat tidak hanya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran punya hak syafaat. Orang-orang soleh juga punya hak syafaat. Sehingga Nabi Muhammad mengajarkan, perbanyaklah teman yang soleh, perbanyaklah teman yang baik. Kenapa? Seakan-akan kita memperbanyak opsi untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti.
Dan beliau adalah tentunya yang kita yakini seorang yang punya perahu yang amat sangat besar. Sehingga kita harapkan semoga kita bisa ditampung di dalam perahu beliau di hari akhir nanti. Manusia itu bermacam-macam. Orang yang sudah meninggal bermacam-macam. Ada orang seperti Hajjaj bin Yusuf tadi. Meninggal, dikenang, diingat. Sampai hari ini kita sebut namanya. Tapi sayang seribu sayang disebut dalam hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena di masa hidupnya dia tidak berbuat baik kepada orang lain. Ada lagi orang yang bahkan kebanyakan orang yang kita lihat setelah mereka meninggal, kenangan mereka itu hanya dikenang sementara waktu. 1 minggu keluarganya bersedih, 2 minggu, 1 bulan lupa. Keluarganya sudah tertawa lagi, mungkin anak dan istrinya sudah lupa dengan orang tua yang meninggal dan lain sebagainya. Sayang seribu sayang. Hidupnya 70 tahun, hidupnya 60 tahun. Yang boleh jadi di dalam hidup 60 tahun, setiap harinya dia punya kenangan hebat. Dia punya cerita luar biasa. Dulu saya merantau di sini, dulu saya ketemu dengan si ini, dulu saya ketemu dengan pejabat fulan. Cerita-cerita luar biasa selama 60 tahun, setelah mereka meninggal, nggak dikenang lagi. Cerita-cerita hebat selama 60 tahun, setelah mereka meninggal, cuma diceritakan dalam 3 baris. Namanya Fulan bin Fulan, lahirnya tanggal sekian, meninggalnya tanggal sekian. Kan cuman itu yang diceritakan di atas batu nisan. Alhamdulillah kadang-kadang anak keluarganya mau bayar lebih, dikasih bismillahirrahmanirrahim di atasnya. Sama innalillahi di bawahnya. Semua cerita luar biasa cuma diceritakan di dalam 5 baris. Sisanya, kenangannya terkubur bersama orang tersebut, dimakan oleh waktu, dimakan oleh masa. Tubuhnya hancur, kenangannya hilang. Tapi ada orang lain, orang yang terbaik di antara mereka, yang mereka meninggal dunia berlalu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kenangan mereka senantiasa diperingati, pelajaran mereka senantiasa diamalkan, dan terus banyak orang yang mengenang dan mendoakan mereka. Di antaranya adalah beliau Al-Habib Hashim bin Aqil Al-Idrus. Belum lama saya menghadiri satu haul Sunan Gunung Jati. Haul yang ke-454. La ilaha illallah. Ada orang meninggal 5 abad yang lalu, 4,5 abad yang lalu, hari ini masih dikenang namanya, masih disebut-sebut. Al-Imam Al-Ghazali meninggal 9 abad yang lalu, namanya masih dikenang, kenangannya masih hidup, ajarannya masih diamalkan, kitabnya masih dibaca, ilmunya masih bermanfaat. La ilaha illallah. Ada orang yang meninggal mungkin 14 abad yang lalu, juga nama mereka masih dikenang. Apa yang membedakan? Kenapa ada yang dikenang buruk, ada yang gak dikenang, ada yang dikenang baik? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah yang dikatakan oleh ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aminah. Ketika Sayyidah Aminah berada di pembaringan terakhirnya, beliau akan meninggal dunia, diriwayatkan oleh Ummu Sama'ah. Saat itu Sayyidah Aminah mengucapkan bait-bait syair. Wa Muhammadun ghulamun yafa. Rasulullah itu umurnya 5 tahun lebih. Inda rasiha, lagi main-main dekat kepalanya Sayyidah Aminah. Anak kecil. Rasulullah masih usia 5 tahun. Sayyidah Aminah sudah hampir meninggal. Maka kata Ummu Sama'ah, saya lihat Aminah memandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aminah mengatakan, baraka fikallahu min ghulami, yabnal ladzi min haumatil himami, najaa bi'auni malikil min'ami, fudi ghadata tubirru bisihami, bimi'atin min iblis sawami, in sahha ma absartu fil manami, fa anta mab'usun ilal anami. Kata Sayyidah Aminah, semoga Allah berkahi engkau wahai anakku, wahai anak yang selamat dari panah kematian dengan ditebus oleh 100 ekor unta. Ternyata tercatat di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham bahwa abahnya Rasulullah, Sayyidina Abdullah, itu dulu hampir dikorbankan kepada berhala yang bernama Uzza. Abahnya Rasulullah yang bernama Sayyidina Abdullah saat itu sudah dihibahkan oleh kakeknya Nabi Abdul Muttalib bahwa anak ini akan dikorbankan kepada berhala yang bernama Uzza. Tapi ternyata orang-orang Quraisy mengatakan, hai Abdul Muttalib, anakmu Abdullah ini wajahnya tampan, anakmu Abdullah ini wajahnya bagus, anakmu Abdullah ini kelihatan seperti orang yang baik. Coba kau buat penawaran dengan berhala yang bernama Uzza. Zaman itu zaman jahiliyah. Sehingga di sekitaran Ka'bah ada sekitar 360 berhala. Berhalanya orang-orang Quraisy namanya berhala Uzza, yang dikatakan terbuat dari batu yakut berwarna merah. Belum musim batu waktu itu.
Kalau musim batu dijadiin kecil-kecil tuh. Ala kulli hal. Maka Abdul Muthalib datang kepada berhala Uzza. Ternyata di samping berhala itu ada seorang dukun yang memang tuan daripada berhala tersebut, yang menjaga berhala tersebut. Maka Abdul Muthalib mengatakan, coba undi. Mana yang akan keluar? 10 ekor unta atau anakku yang namanya Abdullah. Diundi oleh sang dukun, keluar namanya Abdullah. Tetap berarti harus Abdullah yang dikorbankan. Kata Abdul Muthalib, coba undi 20 ekor unta atau anakku yang namanya Abdullah. Diundi lagi, keluar namanya Abdullah. 30, 40, 50 sampai 100. Kata Abdul Muthalib, coba undi 100 ekor unta atau anakku yang namanya Abdullah. Diundi, keluar 100 ekor unta. Tidak mau. Abdul Muthalib katakan, undi lagi 2 kali, keluar 100 ekor unta. 3 kali, keluar 100 ekor unta. Seorang anak yang ditebus bapaknya dengan 100 ekor unta, disembelih 100 ekor unta, maka Abdullah tidak jadi untuk disembelih. Nah, maka Sayyidah Aminah katakan, semoga Allah berkahi engkau wahai anakku, wahai anak yang selamat dari panah kematian, ditebus dengan 100 ekor unta. Seandainya betul apa yang dulu aku lihat di dalam mimpiku, maka engkau akan diutus oleh Allah kepada segenap manusia. Mab'usun bitahqiqi wal islami dinu abikal barri Ibrahimi. Kau akan diutus oleh Allah dengan agama yang dibawa oleh bapakmu Nabi Ibrahim. Dan ternyata secara sejarah dikatakan di Jazirah Arab, Nabi Ibrahim kan punya 2 anak laki-laki. Yang satu namanya Ismail yang ada di Jazirah Arab. Yang satu lagi namanya Ishak yang menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Menarik. Di dalam diksi Al-Quran, di dalam bahasa Al-Quran, ketika hampir lahir Ismail, Allah katakan kepada Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang seorang anak yang halim. Apa itu halim? Sifat mengalah. Apa itu halim? Sifat menghindari konflik. Apa itu halim? Mengedepankan orang lain. Biar saya jadi korban, yang penting orang lain tidak harus berkorban. Itu sifat halim. Kita lihat anak keturunan Ismail, bahkan yang ada sampai hari ini yang kita kenal dengan nama Habaib, mereka adalah keturunan Nabi Ismail lewat orang-orang Quraisy, lewat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang punya sifat halim. Tapi ketika hampir kelahiran Ishak, anak yang kedua, Allah katakan dalam Al-Quran, fabasyarnahu bighulamin alim. Kalau pertama pakai hak halim, ini ketika mau lahir Ishak pakai ain alim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang seorang anak yang cerdik pandai. Lihat Bani Israel, orang-orang yang cerdik pandai, yang amat sangat berbeda sifatnya dengan anak keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata di Jazirah Arab, Nabi Ibrahim itu dikatakan zamannya kira-kira 3600 sebelum Masehi. Ada yang bilang 2800 sebelum Masehi. Nabi Muhammad abad kelima, tahun 500 Masehi. Kalau kita ambil pendapat terbanyak, artinya dari zaman Nabi Ibrahim sampai lahirnya Nabi Muhammad terbentang waktu 4000 tahun. Padahal Nabi Ibrahim udah doa ketika bangun Ka'bah. Beliau katakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Rabbi liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku di tempat yang tidak bertuan ini agar mereka mendirikan salat. Di akhir doanya beliau memohonkan, ya Allah, wab'as fihim rasulan minhum. Tolong lahirkan seorang rasul dari golongan mereka. Doanya 3600 sebelum Masehi. Kapan rasulnya lahir? 400 Masehi. Artinya seorang Nabi Ibrahim doanya baru dikabulkan oleh Allah setelah 4000 tahun. Jadi kalau kita baru doa sekarang ngarap-ngarap besok dikabulin, jangan terlalu berharap saudara. Kenapa? Nabi Ibrahim aja doanya dikabulin setelah 4000 tahun. Kata Sayyidah Aminah ketika kelahiran Rasulullah, mab'usun bitahqiqi wal islami dinu abikal barri Ibrahimi. Kamu itu akan membawa agama daripada bapakmu dan kakekmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata setelah 4000 tahun, anak yang ditunjuk Sayyidah Aminah menjadi seorang yang diutus oleh Allah, menjadi sebaik-baiknya makhluk. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Sayyidah Aminah, Allah tuwalliha malagwami fallahu yanhaka anil aslami. Allah akan jaga engkau daripada sujud kepada berhala. Kemudian beliau katakan, kullu hayyin mayyit. Semua yang hidup pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal.
semua yang selain Allah akan usang. Wa kullu kabirin yafna, yang merasa dirinya besar, hebat, kuat akan binasa. Fa ana mayyitatun, kata Sayyidah Aminah, malam ini saya akan mati. Wa dzikri baqin, tapi nama saya akan kekal abadi. Kenapa? Faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Ini kuncinya. Karena saya telah meninggalkan kebaikan, karena saya telah melahirkan sesuatu yang suci. Nabi Muhammad SAW. Artinya, konsep kekekalan setelah kita mati, nama kita terus hidup, ini dua hal kuncinya. Faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Tinggalkan kebaikan, lahirkan sesuatu yang suci. Beliau Al-Habib Hashim meninggalkan kebaikan, meninggalkan ilmu, meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, meninggalkan anak-anak yang berpendidikan agama, sehingga walaupun beliau telah meninggal sejak 5 tahun yang lalu, hari ini masih dikenang, hari ini masih diperingati. Ada orang yang gak punya anak, tapi meninggalkan kebaikan juga berupa ilmu agama, nama mereka pun kekal abadi. Di dalam sejarah kita kenal Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi seorang yang belum sempat menikah di dalam hidupnya, karena lebih mementingkan keilmuan. Ketika beliau meninggal, beliau belum menikah dan tentunya belum punya anak. Hari ini siapa yang gak kenal Imam Nawawi? Pesantren mana yang gak baca karyanya Imam Nawawi? Minhajnya, Arba'innya, Syarah Sahih Muslimnya. Siapa yang gak kenal Imam Nawawi? Beliau tidak tinggalkan anak, tapi beliau tinggalkan kebaikan. Kata Rasulullah, cara yang kedua agar nama kita kekal dan masih dikenang, tinggalkan anak-anak yang soleh. Faqad taraktu khaira, ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa waladtu tuhra. Maka tinggalkan anak-anak yang soleh, yang senantiasa mengenang dan menghidupkan kenangan orang tuanya. Kalau di dalam konteks beliau, mungkin kita yang harap berkah, tapi nanti setelah kita mati, kita berharap ada orang-orang yang senantiasa mendoakan kita, mengirimkan kebaikan kepada kita, mengirimkan bacaan Al-Quran kepada kita. Emang sampai dikirimin Al-Quran sama orang hidup buat orang meninggal, emang sampai? Kadang-kadang kan ada pertanyaan begitu. Ya yang saya tahu, kalau nggak sampai kan balik ya. Selama ini kita baca Al-Quran belum pernah balik juga. Ala kulli hal, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa Rasul itu pernah lewat di satu perkuburan. Rasul lihat ada 2 kuburan, Rasul ambil 1 pelepah kurma. Fasyaqqahu nisfain, dibagi jadi 2 sama Rasulullah, ditancap masing-masing di atas kuburan. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kata Rasulullah, selama 2 tumbuhan ini basah, mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku harapkan tasbihnya akan meringankan azab yang dirasakan oleh ahli kubur. Kalau bahasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau katakan bahwa level-level kehidupan yang paling rendah itu tanaman. Ya, tanaman itu berada di level terendah kehidupan. Kenapa? Dia tumbuh tapi dia nggak bergerak, dia nggak jalan, dia nggak melahirkan dan lain sebagainya. Dia tumbuh, dia level yang terendah. Di atas tanaman itu adalah para binatang. Para binatang-binatang ini hewan berada di atas levelnya tanaman. Karena dia hidup, bergerak, kemudian melahirkan, tapi mereka tidak berakal. Setelah itu adalah level yang tertinggi, yaitu level manusia. Mereka bergerak, hidup, mereka berakal, apalagi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya, kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, seandainya makhluk yang ada di level terendah tadi bertasbih kepada Allah, tasbihnya meringankan azab yang dirasakan oleh ahli kubur, masa sih makhluk yang ada di level tertinggi, yaitu para manusia, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca Al-Quran, diniatkan untuk ahli kubur, masa nggak sampai? Sehingga secara usul fikih mafhum aulawi lebih pantas untuk disebut sebagai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap setelah kita meninggal nanti, kita dikuburkan, kenangan kita tidak hanya tercatat dalam 3 baris. Masih ada anak cucu keturunan kita yang senantiasa mengenang kita, mendoakan kita, mengirimkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Untung-untung kalau diadakan hall untuk kita, dikumpulkan orang banyak, mereka semua baca Al-Quran, membaca dzikir, pahalanya diberikan kepada kita yang sudah meninggal dunia. Syaratnya itu, faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Kalau punya anak, didiklah dengan pendidikan agama. Karena kalau punya anak nggak soleh juga percuma. Kalau punya anak nggak soleh, dia lupa kita meninggal, dia rebutan warisan.
punya suami yang nggak soleh, ibu-ibu meninggal, itu suami bongkar kotak emas buat dikasih ke bini barunya. Jadi ibu-ibu sedekahin deh emasnya sebelum meninggal. Nah, jadi ilmu agama itu penting, bahkan itu hal yang terpenting. Oleh karena itu, agar kita tetap hidup setelah kita meninggal dunia, senantiasa bawa anak-anak kita ke dalam majelis ilmu, bawa ke majelis taklim. Aduh Bib, anak saya tuh disuruh ke majelis, dia nongkrong di warung. Saya udah disuruh ke majelis, saya kasih motor, di pacaran. Berarti jangan disuruh, tapi diajak. Bapaknya ikut, ibunya ikut, bawa anaknya ke majelis taklim, duduk sama-sama di majelis taklim, insya Allah dia nggak bisa belok. Kenapa? Karena dituntun oleh orang tuanya. Setelah kita meninggal dunia, kenangan itu yang akan ada di dalam benak seorang anak, dan mereka akan ajarkan lagi pada anaknya, pada cucunya, kita tetap hidup. Walaupun jasmani, walaupun tubuh kita telah mati berkalang tanah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kita anak-anak yang solihin, wasolihat, yang senantiasa mendoakan kita walaupun setelah kita meninggal dunia. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Habib Diya bin Syahab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Dan acara yang terakhir yaitu doa dan tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Habib Hamzah Ba'bud. Kepada beliau kami persilahkan. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah la wakil ma'bud la ilaha illallah La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah la ilaha 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 illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم
Subhanallah bihamdihi subhanallahil aliyil azim. Subhanallah bihamdihi daiman subhanallahil aliyil azim. Ya Allah, 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 Ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa thalathah qul huwallahu ahad wa muzaidin ilal habib Hashim bin Aqil bin Hamid al-Idrus wa Syarifah Hafsah binti Aqil al-Idrus wa Syarifah Kalsum binti Aqil al-Idrus wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa ammatil muslimin amma anallaha tagashahum bi rahmah wa maghfirah wa anallahu yu'li darajatihim bil jannah wa yanba'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal wa la yuhibbuhum huwa wal aliyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ulun kada banyak karena Habib apa bukan saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma sabbahna mustaghfarna musallina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makanil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah. Nuqaddimu thawabat dzalika wa nudihi ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sallallahu wa sallamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila ruhi al wa kullu sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din ulama'il amilin wal fuqaha al muhadditsin wal qur'an fasirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in
ثم إلى خصوصا سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ الأعظم فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا الأبي علوي وجميع أهل تربة البشار زنبل فريد الأقدر ثم إلى روي الحكال النوراني والقصي السمداني سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببهم الحبيب هاشم بن عقيل الإدروس شريفة حفصة بنت عقيل الإدروس وشريفة كلثوم بن عقيل الإدروس وأصول فرم تسبنا إليهم أجمعين اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا إلى من لا زائر له ولا ذاكر له وأم الجميع برحمة ورضوان واسكنهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عن اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحة عملنا ولا الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على الغرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبثنا عليها يا باعث وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب من سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق سورة الفاتحة والمعظم والسبيل الثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير يا مولانا معاملة غنى الخير دعواهم فيها سبحانك وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالقبول. Sebelum menutup acara ada sedikit permintaan daripada sahibul bait khususnya kepada habaib dan tuan guru. Kita sama-sama ziarah di Maqbarah Al-Habib Hashim bin Aqil Al-Idrus. Kepada para habaib dipersilahkan dan kepada hadirin hadirat diharapkan kita sama-sama berdiri sedikit berdoa mengikuti para habaib. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Muhammad. أهلا وسهلا. سلام الله يا سلام الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم فحيونا واعطونا عطاياكم ياكم فلا خيرتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذا أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نهضى مزايا من مزاياكم عسى نظرة عسى الرحمة تغشنا وتغش سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا سلم أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. Assalamualaikum ya wali Allah, Assalamualaikum ya akhirat Allah, Assalamualaikum ya safat Allah, Assalamualaikum ya ibadallah salihin, Assalamualaikum maghfiratu rabbina ilaikum walillahi asmaul husna fad'u biha. Allahumma inna nas'aluka bismikal hayy ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu. Allahumma inna qa'imuna fi maqami walika hadha wa lana hajat wa lana matalib wa lana magasid wa lana amalnaha fa nas'aluka Allahumma an tuqdiya lana al hajat wa tu'ajjil lana bil matalib wa taqdi jamil hawaji wa jami'al hawaijna ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Kepada para habaib, kepada para asatidzah, para hujjaj, kami persilahkan untuk menghadiri ataupun menikmati hidangan sekadarnya di rumah kami, di kediaman kami. Fa'alaikum falyatafaddalu. Dan kepada segenap para hadirin wal hadirat, kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Buhan Pian. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebab hajat kita dikabulkan seberatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Susah dicari.